sholat fardu, dia kok memilih sholat sunnah, maka dikatakan haram. Baru kalau yang fakihnya diudur, kalau sholatnya yang tertinggal tadi gara-gara udur, itu pun tidak boleh, tapi tidak sampai haram. Jadi kalau yang fakih tidak udur itu haram, sholat sunnahnya. Yang dikasih kesempatan itu takut nggak nutut, kan antara sunnah dengan wajib pilihannya. Dikasih waktu 2 menit berarti mati, ya kerjakan yang wajib dulu. Pilihannya gitu. Kalau melakukan sunnah terlebih dahulu, yang wajibnya belum dikerjakan, yang wajib. Saya kira kalau sunnahnya banyak, embernya banyak. Kalau bergulung ada ember lah. Ada September ya. Nah, yang mau ditempel nggak ada. Ada garis ada banyak. Nggak bisa nggak begitu. Tambal ban itu kan harus ada yang banyak pakai 30. Waktu bersetangan apa? Waktu bersetangan saya tambal. Abana ada saya tambal. Terus Pak Amin, untuk taubat yang ideal ya. Katanya taubat yang ideal itu kan tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan, kan begitu. Nah terus realita yang ada untuk kita yang jelas nih. Contoh misalnya, sekarang saya sekarang bukan maksiat, misalnya menipu kalian. Setelah saya sadar, saya tidak mengulangi penipuan itu. Apa itu yang dikatakan taubat yang betul? Artinya juga harus Iya. Artinya sakit nulis. Letak melakukan menipu orang boleh. Nah, apa itu termasuk taubatan yang apa ya? Taubat nasuha. Yang begitu itu. Iya. Oke. Terus ngelakuin yang pelek yang benih jenis dia. Nah, jenis ngaposennya. ini benar jenis ngaposen. Itu realita itu jelas. Nah terus apakah itu termasuk saya bukan kaki letak taubat nasuha kakek itu bagaimana? Jadi apa taubatan yang dinyatakan taubat nasuha itu total tak melakukan dosa melakukan iya benar kakek tak taubat mau bicara kakek bagaimana? Artinya kita tobat dalam satu saat dosa, kemudian satu dosa yang apakah dosa tobat yang dosa yang tidak jadi lah akan itu dinamakan tobat karena melakukan perbuatan yang lain. Kalau yang ditobat tidak benar, itu kan menipu Total wes. Itu memang bisa itu kalau ngomong dan lain sebagainya itu apa jadi tobat yang itu ada dengan Anda dijawab kalau mengajak mengacu kepada kalimat ini saya kira termasuk diterima atau benar karena dijelas tadi bilang dan bukan benih dulu jadi masuk gitu. Bukan juga bertanya saya dengan nasihat bohong dengan itu dan arahnya ke sana. Tadi bahasanya Pak Sis, kalau wajib itu belum dikodoi atau belum dibayar lah. Itu yang sunnah itu mana mungkin diterima. sudah lah. Nah ya, terus gini, ada orang mampu haji atau sudah bayar haji 7 tahun lagi, terus umrohnya kan sunat, apakah enggak diterima itu? Atau orang wajib berzakat, wajib zakatnya lalai dia, tapi bersedekah, apa bersedekahnya enggak diterima? Sunatnya itu. Tadi bahasan wasis enggak diterima. Terus orang bolong-bolong sholatnya, sholat taraweh atau sholat hari raya, apakah enggak diterima? Padahal memayakal sekolah sedikit pun dicatat, apakah lain dicatat diterima itu bahasanya? Tadi konteksnya sudah jelas Mas. Iya. Mun setan bela ada. Apa setan bela kan begitu.
Ya, contoh gini Pak, yang gampangnya bahasa. Kan bahasanya kalau yang wajib itu belum dibayar lah, kayak belum dikodoi atau puasa, punya tanggungan puasa, terus ada puasa sunat, rejab apa itu kan nggak diterima bahasanya Pak Sis, yang sunat itu. Padahal Allah Maha menerima. Bukan nggak diterima, kurang pas, bisa jadi haram kan begitu. Jadi lihat konteksnya, lihat maksudnya itu lihat gimana gini. Kan konteksnya ini, kalau wajib itu belum dilakukan, punya tanggungan hutang ya, atau belum dibayar, kayak haji sudah bayar ini ya, tapi 10 tahun lagi hajinya, terus sekarang umroh, apakah umrohnya nggak diterima? Ini Pak ya, Ya, di kitab manapun itu umroh itu wajib Pak. ya. Sekarang sholat, ada orang sholatnya bolong-bolong atau enggak sama sekali enggak sholat, terus ikut sholat lebaran hari raya ini, apa nggak diterima di sana? Apakah nggak jatah apa sia-sia? Kalau itu nggak diterima, kalau sia-sia di Sumber Jaya ini banyak. Bukan nggak diterima, konteksnya itu bukan diterima tidak diterima, kurang pas. Takbirnya Pak, takbirnya di Fathal Mo ini ya rumo ya, kalau masih punya hutang sholat, melaksanakan sholat sunnah itu ya rumo. Makanya dari depan berbicara pentingnya ilmu, kalau tidak punya ilmu kan seperti ikut terawih, kan diniatkan terawih. Seharusnya kalau orang yang punya hutang fardu, walaupun ikut gerakan terawih, harusnya dia lain dengan imam berniat fardu. Ya mungkin di Fathal Mu'in ya rumo. Saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di anahnya ya. Qala Syekhuna Ahmad Ibnu Hajar rahimahullahu taala, walladzi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu wa yubadiru bihi nadban. Nah, ini baru sunnah. Infata bi udrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadali. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tergantung faidnya itu apa dulu. Kalau faidnya bila udrin, maka yahrumu alaihi at-tatawwu, maka haram hukumnya untuk melakukan sholat sunnah. Tetapi ketika faidnya itu berupa biudrin, sama contohnya biudrin dengan bila udrin sama, naumin, cuma naumin fil wakti atau naumin fi ghairil wakti, kemudian wastaiqadha fi waktiha fi ghairi waktiha, itu bedanya itu saja. Kalau tidur sudah azan, berarti itu naumin yang ya ta'addi bihi, dia berarti sembrono masuk bila udrin, berarti wajib kodok fauron, cepat-cepat, haram melakukan sholat sunnah. Dan kalau yang biudrin, tidurnya di luar waktu sholat, jam 10 tidur, bangun sampai jam 5, ini hukumnya yubadirnya ya, kodoknya tetap wajib. Yubadir itu cepet-cepetnya, itu hukumnya sunnah. Tetap tidak boleh mendahulukan sunnahnya, tetap mendahulukan fardunya, cuma tidak sampai ke taraf haram. Kalau yang faid itu untuk masalah yang fardu dan sunnah tadi. Kalau yang umroh dengan haji itu semua kitab fikih itu lihat di babul haji wal umrati yajibani gitu semua. Al-Quran juga. Ya yajibani semua gitu, wajib keduanya, wajib kedua, wajib semua itu. Kalau tentang ini, yang zakat itu kan wajib, itu zakat kan masuk wajib ya. Apa ya, betul Pak. Apa itu untuk sama-sama memberi itu loh. Kalau yang sunnahnya sedekah itu,
Berarti Apakah harus Mak. nggak boleh sedekah itu dipisahkan Berarti diterangkan aja ilmunya. antara wajib dengan sunnahnya itu loh. Bab apa tentang apa wajibnya itu atau tentang sholat begitu itu. Berarti apa begini aja mau kita disimpulkan. Mun kewajiban wajib kita laksanakan kan begitu nanti kan bisa selesai ya. Mun kewajiban sewajib kita lakonin pas ngelakonin kesunatan Nah, muspro begitu ya. Jadi aja dia aja bener. Jadi wajib saya utamaki karena sunatan. terus Dharma menoreng tentang azakat Pak. Berarti berarti Orang ilmunya Sandi sudah mampu berzakat ya. Tapi dia nggak zakat. Rajin dia sedekah. Sama-sama memberi loh. berarti Jadi sedekah ini kepada diniatkan. mungkin gini ya, rancunya itu di pahala. Ya. Kapan-kapan saya mungkin saya share di grup ada tentang masalah pahala. Jadi pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunat, itu kunci. Jadi kasarnya sini gini, sampean tidak melaksanakan zakat fitrah, tapi nyombeng orang semiliar, itu ganjaran. Beli ganjaran. Orang awam itu kan ganjaran-ganjaran itu. Iya. Itu kerajaan majar zakat fitrah walaupun 2,5 kilo. Karena apa? Itu tuntutan dari pangeran, kewajiban. Alasan orang ganjaran di tio sama gue wong kok nyombeng paanu sak-saken. Ya itu salah. Jadi otomatis sesuai dengan alur ya kita harus pertahankan alur itu. Kita harus mendahulukan kewajiban dulu. Setelah kewajiban itu dilaksanakan baru sunnah. Ini kewajiban ini kupon lo terkunci harus. Tapi bahasanya tadi nggak diterima Pak. Kalau yang wajib itu nggak Diterima apa enggak sunatnya itu Nah, bukan terima tidak terima nilainya. Ya mau terima sesuai dengan prosedur. Sama yang mau sekolah juga. Kan begitu Pak Jenderal ya? Iya, bukan tidak diterima cuman kan keliru nilainya. Kan pun sampai keliru iso tadi haram dan saya ketakut. Tapi bahasanya Pak Sis tadi, mana mungkin kalau yang wajib itu nggak digodoi seperti sholat ya, nggak digodoi, nggak dibayar, mana mungkin diterima yang sunat-sunat itu. Bisa jelas lah. Itu Mungkin harus kita ano, bertanya. Pak Hamim mungkin bisa diterangkan ya ditakbir di I'ana juga itu. Mengenai taubat seperti apa yang saya baca tadi kayaknya ringan enteng, hanya takyin dalam hati taubat kemudian tidak akan mengulang lagi itu taubat. Namun bentuk taubat sesuai dengan perbuatan, umpama zina, muhsan luar muhsan ya harus diterak atau diranjang, itu termasuk taubat. Kalau yang kitab ini kayaknya enteng, tidak sampai ke situ. Seperti dari ke jalan, dari ke Fakot Utorik, Tigel. Kalau seperti yang kita baca itu harus dipotong tangan sampai tangan kaki kiri, bahkan sampai semuanya dipotong, itu taubat. Dengan melaksanakan hal semacam itu tidak akan melaksanakan lagi apa sudah cukup. Bahkan para ulama sekarang ada yang mengatakan kita mengadakan sholat taubatan. Nah, kalau melaksanakan sholat taubatan, dosa-dosa yang mana yang akan kita takwil? Kan ada biasanya taubatannya. Apakah dosa-dosa yang besar itu sudah cukup dengan sholat taubatan? Sholat taubat itu, sedangkan taubatan nasuha memurnikan hati dari dosa. Tadi itu pengertiannya. Untuk memurnikan hati dari dosa, apa kita mengikuti para ulama mengadakan sholat taubatan? Tapi kadang-kadang walaupun mengadakan sholat taubatan tidak ditakwil,
dosa yang mana itu. Nah, apakah bisa semuanya sholat taubadan itu bisa menghapus semuanya? Ini saya baca di Tuhfah ya. Ada orang punya hutang, maka ketika dia bersedekah, itu sedekahnya menjadi haram karena dia punya ketanggungan, yaitu kewajiban. Sama orang ketika zakat fitrah itu hukumnya wajib ketika pemenuhan dirinya sudah selesai. Makanya dalam syaratnya zakat fitrah itu sudah memenuhi nafkah keluarganya. Makin ada orang beras 3 kilo cukup kayak ada keluarganya, apakah wajib zakat fitrahnya? Tidak wajib, bisa jadi haram itu nanti kalau zakat fitrah. Kenapa? Karena kewajiban yang lebih penting itu belum dikerjakan. Ini saya baca di Tuhfah ya. Man alaihi dainun yustahabbu alla yatasaddaqu hatta yu'addiya ma alaihi. Qultu ini al-asahhu tahrimu sodekotihi mimma yahtaju ilaihi. Kenapa? Linafakotiman talzamuhu nafakotuhu. Beda orang nafakohnya keluarganya itu wajib, dia kok sodokohnya jadi haram. Yang kedua, aulidainin lam yarjulahu wafa, punya hutang yang harus dia selesaikan, tidak dia bayarkan tetapi dibuat sedekah, itu sedekahnya menjadi haram. Ini berarti menjadi dasar kuat bahwa kewajiban-kewajiban itu jauh itu harus dikerjakan sebelum kesunahan. Bukan hanya berpahala tapi haram hukumnya bersedekah. Nah, mungkin itu ada konteks harus diuraikan itu Ustaz, yang jenengan mengharap konteks haramnya itu apa, ada definisi dicontohkan seperti apa Zabur itu. Semakin jalan keluarnya Pak lagi. Semakin kotor sembilan mungkin asedoka sekolah bukan tak mungkin ngefek maksudnya ada lah. Pasal 10.000 penyarotong 1 miliar kan tak ngefek kan. Terus di kola ya belum wajib. Sedang akhirnya haram lagi lah kudu cari tabirnya ya. Iya Pak Jas. Ini kok tak zakat fitrah ya, alasan janon ruang. Pangko berengamen apa kudu beri tebak haram. Enggak, maksudnya itu maksudnya hutang itu loh Pak Jas. Tengah 1 miliar. Mau tak lunas 1 miliar percuma kasih sedekah. Kita kasih sedekah aku sampai depan kamu mungkin begitu. Nah, coba aja pola haram lah. Pola mencaranya mungkin diiru mungkin. Tangga 100.000. Jadi sembuh 100.000 dia pas andi PC sekolah. Jadi 10.000 kan hampir meper ya. Mau gua PC 10.000 jadi sauragi, ya ada kok nyorot nyicil. Ki ada nilai kan. Tapi mulai 1 miliar, ya kok nyicil 10.000 tambah tembak karena tulisan. Iya. Bagaimana Pak? Apa dipukul begitu? Iya, ini ada contoh ya. Iya. Kalau takbir persisnya nggak ada. Ini takbir yang ada di Tuhfah gini. Ada orang punya uang 100.000, punya hutang, punya hutang 100.000. Dia masih mempunyai 50.000. Lah bagaimana dia mengurangi yang 50.000 yang sudah dia niatkan untuk bayar hutang? Makanya nggak boleh mengurangi yang 50.000. Itu yang haram ya? Ya, ini haram. Berarti kalau yang 1 miliar? Ya itu yang belum ada pasti apa bisa diharapkan dengan ini saya nggak paham. Cuma gini, kalau di sini yang ada takbirnya, ada orang yaitu punya
uang 50.000 sedangkan hutangnya 100.000, maka mengurangi yang 50.000 untuk mengurangi kewajiban dia bayar hutang itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini jelas ini. Harus ada yang jelas ada kememperan. Maksud itu pantas lah. Misalnya seimbang. Iya bener bro, mau aja haram lagi, gue lagi gelem terima. Kalau Mau saya utang sampai lihat anda sepuluh punya hutang ribu 10.000, lalu ada orang ngamen 2.000, punya uang 2.000 kan masih kurang 8.000, apa enggak boleh dibayarkan? Takut jadi haram. Iya aja mau tabir aja kitab buru aja seharam sudah dia jual. Jadi pemapan sekali. Tak lakon untuk BK masalah utang Untuk kehidupan. Fathul Mu'in dulu ekor paham betapa mungkin Pak Amin bisa dibecah dan sebagainya mau ketemu dan dulu sejelas tahu TV musuhnya Mu'in itu kesulitan tahap awal cuma awal kalau pada depan masjid pada lagi ngapain dia jadi menanti otang siapa bayi nanti otang gelap terlalu ekstrim jawaban kadang dia terlalu ekstrim iya jelas tidak boleh setuju termasuk apa haram akhirnya gitu. Nah, termasuk senekan. Jadi menanti otang rajanya berapapun itu 100, 1 juta dan seterusnya. Ketika nanti mau sodako, ya sodako saja. Yang penting kita punya bukan punya ingat, punya niatan. Apa tadinya juga jagen sama. Seko ande otang 1 juta. Jagen kok panen di situ. Lah engko yo oleh sedekah 100, sedekah sampai panen. Intinya itu ya. Coba bisa Pak Sumoin tanggung jawab. Memang bisa tahu mungkin. Mau tadi jagen haram gitu. Lah otang ada penjaga Nah iya. Lah kalau jaga kan intinya pada nikah. Jadi otang nikah otomatis beaben kok andi beja. Jangan tadi jaga langsung otang. Ya doan kok kamu lah. Realita yang ada kan bisa Berani terjadi. berapapun pasti punya jonggol. Dan enggak Andi maksudnya. jagen. Ya wis, mau sebut berjonggol. Ki. Setanti jonggol wis. Apa termasuk haram kia? Mau ngasih sedekah. Otang ada jagen ya? Heeh. Kalau beda tak nang tangan dia Mereka boleh lah tarik takdir, saya kena tanya. Mereka boleh saja bu. Mulai baca awal baca lah. Ya. Masih nanya lo, nih boleh kita lu bener kelas Boleh dulu masih kita. boleh urusan pada. Yang saya enak jelas lah. Saya kata nek le, saya kemarin jadi haram nek le kan harus nek kudu iurela. Iya bodoh. Pak, mungkin masalah utang, kan utang itu ada jatuh tempo. Jadi yang dinamakan utang itu kalau kita utang uang sekarang 1 tahun lah kita mau bayar janjian 1 tahun. Dalam masa 1 tahun itu kan bukan utang namanya. Apa? Iya kan? Kita pinjam uang lah ke bank lah. Iya, banyak bank. Nah, itu dalam jangka perjanjian sama bank 1 tahun. Iya, 1 tahun kemudian. Ya mungkin dalam jangka 1 tahun ini kan kita nggak punya utang, kecuali sudah melewati 1 tahun, itu dikategorikan utang kita gitu loh. Ya terserah sampean, pokoknya itu tadi ya, itu kan masalah nafsi nanti. Enggak, misalnya 1 tahun kita nggak mau sedekah kan gitu. Boleh, pokoknya intinya sedekah, Aduh, tambah sedekah weh, aduh. Masih medit terus ya. Mau mentakau tadi haram pasnya ngebarengis Pak. Lah kan jalan ke bala kan. Mau ini baca rezeki, mau lah. Pak Amin Sampai yang mengharapkan itu. Wah, mau terlalu ekstrim lagi, terlalu ekstrim. Biasa ahli otak nih. Kan pengalaman. Mungkin bener saya kocak dibagi Pak Agus ki guru. Tapi orang sedekah mengandi otang itu apabila sudah jatuh tempo. Mungkin Pak Amin sehari kata terus Pak Sinal lagi sehari barat lah. Contohnya saya kepakin. Om Pak Amin berarti biar kedun otang 100.000 lah taruhlah 100.000. Senonton itu jadi nyawa. Landi 100.000. Pas bedo orang napa pemerintah terus napa kita sombong kan lah kasar. Itu lakaran haram hukumnya. Tapi kudu wajib karena sudah jatuh tempo. Wajib saurakin.
sampai apa sudah kaki ka orang. Berarti ini teman mat tadi kata. Bikin Pak Amin di Pak Sinan sa ahli-ahli kitab sare anuna. Berarti klopain lamba bahajat teman maca. Jadi saharam nika apabila sudah jatuh tempo bagian. Umpamanya berarti agak 2 notang 1.000, kemudian sekarang itu sudah jatuh tempo, berarti andi PC 1.000. Kemudian bedoreng hari sombong apabila tibi sudah kaki, kemudian berarti lopot dari janjina nikah haram. Atau sebalik kalau jauh umpamanya berarti agak 2 notang kebakin jauh lah timpuna. Andi otang andi PC 1.000, otang iki 1.000 karena jauh tempo berarti tidak sudah kalau napa mungkin kenapa saya sampai ke Pak Rosid gitu. Makanya cepon Pak Rosid terlalu ekstrim muros dipukul rata bahwa ada yang di otak niku haram hukum asodako niku terlalu ekstrim. Berarti hajat teman maca mungkin dikit sare di Pak Napa Zina bare Pak Amin. Terus nika saano boleh kredit lupa sareng Mbak Ado nika. Orang otak ini kan lah harus cepon Pak Rosid lakaran kutu andi napa jagan. Kemudian sama aja nih tua sama aja saya mengurus otak pesen vasinal berapa banyak 500 itu mengurus letak letak aja sama aja lebih lah apa ini kan salah secara hukum Islam ini kan umpama otang kutub sama aja ada engki beda sama aja tidak sama aja 15 hari vasinal kotus nih engki vasinal berarti kita bukan asma aja nih kan kutub betul nih kan. Lah umum buat TV ini karena lengas hampir agem pangkiotang karena kesobung janjin. Pas logika saya kalau sering Pak Agus bojar nebeng bulan bakal tak salah mesti pas nikah pas ngenteng ngati. Makanya mengandi otang nikah ini ke kudu asmaja. Kemudian abali bab saka sudah kok gelap menabi kilo jatuh tempo nikah. Lo apa meskipun di otang. Di kategori otangnya malah jatuh tempo melebihi lampu berarti andi otang kan deh. Terus berarti apa di kegelap. Tore berarti ban sampean ini kan lebih dah asal ngaji. Lo cek tabar Pak Sinal ini keso mengucapkan berarti sudah berulang-ulang kali mengatakan mau andi otang berdu cek sampai ngelaki-laki napa sunnah. Ini ku berulang-ulang kali. Tapi baba ini kegantian lo ntar kan? Karena jalan keluar lah kilo. Ki haja keng lo sering orang ibadah minta oleh ganjaran. Padahal mengucapkan Imam Ghazali nggih dalam kitab nika mengoreng di otang fardu pas ngelakukan sana niku mus progi Pak Sinar. Sobong bahasanya malah tidak lo terima. Lha niku banyak kejadian ki. Baba nika kadang kita man ngoda, kadang sholat lah bolong-bolong istilah bakin geluk bolong-bolong. Kemudian termasuk bahasa wajib ada bahasa sering kan modern sering mereka kan kadang bahasa ini kan ampo soleh mendata Pak Subur soleh mendata sedang soleh serap sholat sunat serap tahajud sedang kuliah tua lah otang selambok ini kan kadang diabaikan kan kibat sinar kadang sholat kenapa ki sufardu kadang lek kelopa lek ora sauren paseng ki lek ora sauren karena salat dadaan sehingga seakan-akan mengabuk nglakoni sunat seakan wah begitu padahal ki andi otang sufardu lha niki mung secara kitab kan salah aki Pak Senal salah besar bahkan menurut kitab niki mung orang andi otang fardu taruhlah salat niki peluangnya itu harus kayak untuk salat ki Pak Men kecuali tepak lakoh istirahat tedung ini kan boleh diperbolehkan tidak ngutain sholat tapi dalam waktu longgar baca pelakaran di otang sholat fardu ini kok harus digunakan untuk mengutukan sholat insya Allah begitu ada keterangan seperti itu mungkin itu urun pendapat ya bola berbeda Pak nah itu yang sunat benar-benar melakonin kan tak terima mungkin di otang farduan itu begitu waktu kita ingat ngodoin fardu ini kalau sunat buat rambaro otomatis Pak kalau ketika jalan ya ambilan banyak apa aja jadi intinya malah berhasil lah mun andi otang kerja kita kodoin solusinya lunas kalau lunas
Nah, pengodon nah. Nah, posisi lunas deh. Tengko pulang balik man ngodon lunas wis, lunas. Ya wis lunas nanti tangku. Mau lunas dan apa? Ya tak usah koten boleh. Itu nanti otang nyaman menghukumi pancan itu otang menyaman. Yang lunas. Lunas deret toh. Yang tahu lunasnya Sampean bibi kan. jangan abang diri. Ya, jadi kalau berlunas. Pikir boy, Nah, apa lu pas ada dia, kok saya bahaya. abang diri. Terus saya gini Pak Rosid. Jelas. Cuma sok bener nanti otang. Sok situ main dulu sementara itu. Lihat ya sauren. Nah, tapi apa dong bojong sunat terus. Dulu loh. Ya, jadi boleh juga. Pas mau tuh, bukan pola sunat gue lambat, kelakuan gue TV, pola otomatis ganjalan boleh. Niat terakhir baik itu. Beda ini ya kan ya. Kalau beda jauh apa juga saja. Sia-sia gitu. Tadi otak. Mulai aja itu dia. Tapi saya punya pengalaman gini. Ini hanya contoh aja, bukan saya pamer ya. Guna pernah ngingain telepon kan pernah di tebu umur dari Bedik sampai depan ke Lahat. Aja kan sholat wajib kan harus imbang antara umur dan sholat. Terus kuda andi enggak iya. Saya ingat kalau mulai dari Bedik dia aja dari Bedik tanpa ingatnya mau tak berjanji 3 tahun 3 tahun dan kebi gula kodok kayak contoh lah putar gula kan kalau pamer jadi bi gula kayak ini jangan dia dari umur sampai mati kan kau tuh imbang kita ingat saya kau bekerja karena 3 tahun kok 3 tahun tak berja bukan dia tak tepat ini kayak kodok bi gula 3 tahun Terus Bapak iya kalau empon gula letak rumah tadi otak iya betul. Jadi ini gula di apa sejarah nyata memang di. Jadi ini gula di jemaah musola nih bini semakin udah bakal umur. Ini langsung ke gula gitu, ke pengimaman dia. Mau cak gula nih Tongkok lambat kok kena nebas pati. Ini kan. Gula tak betul. Yo wis anu. Kaki lengodok ya, lengodok. Duhur asar maghrib bisa. Betul habis nih kan. Jadi kota bar maghrib masih tak mulai orangnya. Tak mulai. Jadi apa jong. Terus dia sedang lebih tapi tua. Pola lelunas kok dong. Ya kan dia kan le tahu TV. Ya kan gue lagi mau sampean itu mantap lelunas ya wis. Saumpama kelero sampean lelunas tapi ki apa jeng iya jadi sunat mutlak tidak ada keleron bojong kodok ini ada keleron lagi saumpama semangken gulung ngodok kenyataan kok tandi tanggungan lah bojong gulung itu jadi sunat mutlak jadi maksud gue kan juga lah tore lah mau abang andi tanggungan sholat wajib ya wajib itu sunat itu dibutuh kontennya banyak wajib walaupun kodok jalan toat ke pengiran konten laron juga mau jalan benar walaupun tahajud sekali itu tetap hadiah semoga tak ngelakonnya tak apa tapi mau sholat kodok wajib konten masalah. Terus kembali ke pertanyaan saya tadi Pak yang taubat itu Pak bisa lihatin lagi apa baik boleh apa termasuk lolo taubatan nasuhan ya? Si ngaji le, si ngaji. Yang kau lemar ngaji tak boleh. Yang mudah-mudahan tetap nasuh asalkan niatnya sesuai bermakna. Wis lah, berarti menyesalah tidak akan melaksanakan. Mungkin bukan saya masuk ngelakonin ini lain dosa, lain pekerjaan. Jadi kedua amandeng
Ampun pakai ngapa rampok. Terus ini Pak Ustaz Amin, Kesempatan. ini karena ini kasus saya kadang-kadang terjadi udah saya tadi itu kan gini, kalau sudah waktu masuk waktu ya, kemudian belum sholat tidur, karena berazam itu mempunyai keyakinan, contoh zuhur ya sudah masuk zuhur, capeknya pun bukan karena malas, karena capek, nanti saya tulis istirahat sebentar, lelehan lah, nanti jam sekian setengah jam, ternyata Babas. terlambat lah, itu kena dosa kah apa enggak? Karena tua pepol gitu loh, sering jadi saya, tapi ya enggak sering, pernah gitu kan, ya gitu. Pernah gelek deh. Enggak, karena waktu dulu itu kan ya wis, ya bukan nyentuh orang lain, saya sendiri. Capeknya lah kan, betul, bukan capek-capekan. Kalau saya baca di Sulamun Taufik itu kayak pernah baca gitu, walaupun asal punya azam, tapi azam itu ketika kesibukan gitu, itu masih dimaafu oleh Allah gitu. Tapi kalau ini punyain keyakinan, saya setengah jam sudah, ini masih banyak waktu, ternyata kebablasan. Dan itu yang sering, waktu itu saya tidak pernah kebablasan, kok tahu-tahunya pernah gitu, kalau langsung habis waktunya. Apa dosa banyak, kalau kodok ya tetap kodok, karena saya sudah tahunya dosanya itu loh. Terima kasih. Saya kira musuh wajib langsung bukan melaksanakan itu puasa. Jadi ketika semakin azan zuhur itu harus wajib, itu bukan melaksanakan puasa, azannya, karena sholat zuhur itu puasa. Semakinlah azan, sebenarnya semakin bila masuk sholat isya, udah azan itu udah mau atau jam sholat isya mereka pengajian Pak. Pas semakin kan kuda kan di pengajian kita sesuai dengan azan kuda. Pak kuda mati. Ini kematian kuda ini kematian aman. Kuda mati aman kalau tadi bisa. Tapi mau kuda tak asum dulu ya tetap bisa. Jadi kan wajib itu wajib bukan melaksanakan. Oke, mau tak azan, mau tak azan. Cuma tak asum ya wajib mati bahaya. Berarti kian dia tang bajang berarti. Kian dia tang bajang. Mon sapa mata. Gitu. Dan macam dulu boten. Lah mon bisa diperdebatkan ya kayak gitu. Contohnya begini. Bahkan waktu isya. Wis jamak isya zuhur misalnya ya. Dan zuhur. Seret. Tak apa jam tuh sampai ke asar lene mon mate andi otang bujang duhur ya sampai ke asar kayak mungkin dalam bekto nekat dalam bekto misalnya lagi dari duhur ke asar sampai ke telok misalnya kedua mate saya kira nggak punya utang lah, coba hanya ide lah ya. Coba nanti kalau memang salah, coba dicarikan unjuk tetap ada utangnya. Sebab apa? Lecet kan dari duhur ke asar, terus pas berbuka asar mati le nekat bermasalah nih lah. Kin cuma ki dalam waktu duhur kilo sampai ke asar, terus murah mati mendadak, pandai utang bojong duhur. Saya kira enggak lah. Iya begitu ya. Bantu-bantu sebenarnya orang itu salah kaprah lagi, tapi dia tidak salah kata. Orang ngajak asar berduhur dan ini gitu matakin maksudnya. Itu kan wajib azam. Nunggu orang ayo niat itu tapi intinya tujuannya itu azam. Agar sholat duhur bekal orang dia berkata. Jadi azam itu nanti kerentak azam. Dan ketika kita duhur mataburan dua pak mate karena berarti itulah masih kan. Nah iya maksudnya itu berarti sombong guna dari
subuh ke duhur, maka duhur sampai ke asar, tak bejeng. Sampai lebuk asar, mate. Lha nek jelas nek ada. Kayak mau selama dalam neka, dalam waktu kiber waktu duhur pada Pak Omar. Masa ada otak? Kan enggak kan? Kilo jatuh tempo, kilo hanya mau otang. Yang karo dosa nah sepele ke waktu ngenteng lagi wak. Iya, maksud enggak jadi maksud itu tahan di otak. Kilo jatuh tempo, kiloan nanti kilo. Yang Pak Aryan janji setahun kilo. Memang ada yang amat. Menurut kita sangi. Ya baru sih mau komen. Wajib otak bejeng kayak aduh, ayah. Kenapa bitongan dia juga? Alasannya ya tepat ki ya. Karena apa ki apa aja? Awal waktu gila tak ada bejeng begitu. Tak mesti lalu ki cengki dalam batu bejeng cowok kalau kayak macam. Tapi tak ada apa ya walau alam. Tapi yang masih lo tu saja, berarti jangan lo tu sah. Tinggal pilih sekarang aja. Wajibnya dua memang di bajuri itu ada di bab sholat di awal itu di syaratnya itu ada. Jadi ketika masuk waktu itu berkewajiban dua, fi'lu atau azmu. Jadi kalau dengar adzan langsung ke masjid, atau yang kedua menunda untuk melakukan sholat ketika itu dengan berazim. Nah, berazim itu kalau seumpama mati maka lam yakun asyan. Idza arada ta'khira fiha an awwali waqti lazimah al-azmu ala fiha fil waqti ala al-asl. Fa in akharaha an awwali waqtiha ma'al azmi ala dzalika wa mata fi asna'il waqti qabla fiha lam yakun asyan. Bihilafi ma idza lam ya'zam al-azma al-madhkura fa innahu idza mata fi aslai waqti qabla fi'liha kana asliya. Jadi berkewajiban kalau seumpama tidur tapi tidak azam walaupun fi waqtiha itu dihitung dosa itu kalau di bajuri. Karena tidak melakukan dua, tidak itu sama tidak azam. Jadi kewajibannya dua. Pilih fi'lu apa azam. Adzan masuk, saya tidak mau mengerjakan sekarang, maka azam saya tak mengerjakan jam 2. Seumpama lewat gak dosa. Seumpama 14 sampai jam 5 itu gak dosa. Cuma ketika tidak azam, tidak fi'lu, maka dianya dihitung dosa. Itu azamnya mutlak itu Pak ya, gak pakai alasan karena apa-apa ya. Tadi pokoknya syukurun gitu. Sibuk. Oh ya karena iya berarti Jadi kalau mengacu kepada konteks itu Ustaz ya. Jadi yang kan dalam konteks lain itu hadisnya Rasulullah kan masuk orang yang baik itu adalah as-shalatu ala waqtiha. Itu pertama ya. As-shalatu ala waqtiha. Nah waqtiha itu berarti bukan karena tepat waktu pas duradar sholat bukan itu ya. Yang penting itu masing-masing waktu duhur ya tidak keluar itu. Ada hadis juga Pak, ketika malas jangan sholat. Ada itu sebenarnya. Ada hadis. iya. Nah, yang Salah.